Selamat siang Pak Saril. Siang Bu, Apa kabarnya kedengaran hari Bu ini? suara saya? Kedengaran. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, Alhamdulillah. kabar baik Bu. Baik, dari pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin Bapak bicarakan? Untuk pertemuan dengan Kot pada hari ini ada hal yang saya bicarakan Bu, terkait dengan masalah tingkat kedisiplinan anak di sekolah kami Bu. Baik Pak. Kemudian apa tujuan Bapak dengan adanya kegiatan kita siang ini? Tujuan yang ingin Bapak capai dari kegiatan kita hari ini? Kira-kira apa Pak? Dengan adanya pertemuan kita pada hari ini terkait dengan acara coaching, ya harapannya nanti dengan adanya coaching ini bisa dapat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kurangnya disiplin anak di sekolah saya, kira-kira seperti itu Bu. Oh gitu Pak ya. Kemudian kesempatan apa saja yang sudah Bapak miliki saat ini untuk mencapai tujuan itu? Agar nanti tingkat disiplin anak-anak Bapak itu meningkat. Ya, sebenarnya ada kesempatan yang saya miliki. Yang pertama, karena saya juga di sekolah itu posisi saya sebagai waka kesiswaan ya Bu. Jadi itu adalah kesempatan yang baik menurut saya. Karena waka kesiswaan itu menurut saya adalah memiliki peran yang penting dalam menegakkan disiplin sebenarnya pada sekolah. Jadi itu peluang yang sangat bagus menurut saya untuk untuk mencapai tujuan agar bagaimana mengurangi anak-anak yang kurang disiplin lah, agar mereka tetap disiplin ya sesuai dengan aturan sekolah ya, ketentuan sekolah, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Untuk mencapai tujuan. Iya. Sudah memiliki kekuatan menjadi wakil kesiswaan di sekolah Bapak. Dari kekuatan itu, apakah masih ada hambatan yang Bapak rasakan untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak raih ini? Jadi begini Bu ya, sebenarnya kekuatan itu ada, cuma dalam pelaksanaannya, dalam penerapan itu tidak terlepas hambatan. Misalnya terkait dengan disiplin anak ya. Terkait dengan disiplin anak ini memang ada beberapa hambatan yang sangat sulit saya capai. Kurang pedulinya. Mungkin sebagian guru ada juga yang kurang peduli terhadap disiplin anak. Untuk mencapai suatu anak yang disiplin biar sekolah itu lebih tertib, itu biasanya adalah dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi yang baik antara guru-guru dan kepala sekolahnya, sehingga penerapan disiplin itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi kira-kira itu. Jadi disiplin itu harus ditegakkan oleh semua guru. Karena terkadang kesiswaan yang menegakkan disiplin, tapi kalau ada juga guru-guru yang menegakkan disiplin, semuanya itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Karena kadang disiplin itu ditegakkan, kadang ketemu dengan guru yang tidak peduli, tidak perlu. Itu sangat berpengaruh terhadap tingkat tercapainya tujuan yang saya rencanakan tersebut, kira-kira seperti itu. Baik Pak, jadi tadi Bapak kekuatannya adalah sebagai wakil kesiswaan, ya, sebagai wakil kesiswaan. Kemudian ada beberapa hambatan tadi.
dan perlu adanya kolaborasi, kolaborasi yang baik. Tanpa adanya kolaborasi, segala sesuatu itu sesuatu yang ingin menjadi tujuan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, apabila hambatan itu terjadi, apakah kira-kira masih ada enggak opsi lain gitu Kak, selain kolaborasi tadi? Apakah masih ada? Iya, baik Bu ya. Apabila hambatan yang saya maksud itu tadi ya, memang hambatan itu terjadi sebenarnya ya, sehingga tidak tercapai dengan baik tujuan itu ya. Kalau seandainya hambatan itu terjadi, tentu ya saya sebagai kesiswaan lah di sana tentu sudah memiliki yang namanya opsi atau alternatif penyelesaian ya, penyelesaiannya. Nah, salah satu alternatif yang saya akan terapkan adalah bagaimana melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan juga dewan guru ya dengan baik ya. Kita berkolaborasi juga dengan masyarakat ya melalui komite sehingga nanti kita bisa membuat suatu aturan ya terhadap ya disiplin di sekolah kita ya. Karena untuk membuat suatu aturan itu harus kita sepakati, baik kita undang dari masyarakat, itu nanti perwakilannya komite bisa ya, bisa juga nanti kita bersama-sama godok suatu aturan itu bersama kepala sekolah, dewan guru, dan tentunya orang tua siswa. Karena secara tidak langsung kan orang tua siswa itu adalah bagian dari pengambil keputusan suatu kebijakan di sekolah, kira-kira seperti itu Bu. Itu alternatif yang lakukan. Ya, berarti itu alternatif lainnya Pak ya. Ya, selain tadi Bapak sudah memiliki kekuatan, kemudian ada hambatannya, dan untuk menyelesaikan hambatan itu ada alternatif lain. Nah, sekarang kira-kira rencana utama apa yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu? Jadi rencana yang ingin saya lakukan untuk mencapai tujuan itu, yang pertama saya akan bersama-sama dengan kepala sekolah lah dan dewan guru dulu di internal sekolah lah ya, di internal sekolah, untuk bagaimana caranya untuk menegakkan disiplin ya, agar anak-anak di sekolah itu mereka tetap mengikuti aturan prosedur di sekolah kita, ya mengurangi sikap mereka yang kurang disiplin itu ya. Dengan begitu nanti mudah-mudahan lah ya rencana ini dapat tercapai dengan baik ya, atas adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah ya, yang akan kita lakukan lah melalui komunikasi yang baik dulu lah, dengan pendekatan komunikasi lah dulu ya. Jadi itu Bu. Ya, berarti salah satu strateginya itu yaitu berkomunikasi, kolaborasi gitu Pak ya, strategi utamanya gitu ya. Iya. Kira-kira dalam jangka waktu berapa ini Bapak melaksanakan strategi ini? Kapan kira-kira Bapak melakukannya? Kalau untuk membuat suatu kesepakatan atau suatu aturan di internal sekolah, saya kira tidak terlalu lama Bu. Karena ini kan sangat mudah kita komunikasikan, karena ini hanya kita komunikasikan di internal sekolah ya. Mungkin melalui sebuah rapat nanti ya, bagaimana bersama dengan dewan guru dan juga kepala sekolah dalam rapat bagaimana untuk menegakkan ya
aturan sekolah yang kira-kira dapat menimbulkan nanti sikap disiplin anak yang positif, kira-kira seperti itu ya. Jadi Ya, kira-kira seperti itu. berarti semacam membuat kesepakatan antara guru dan kepala sekolah gitu, Pak ya? Iya, Iya. iya, kira-kira Kemudian seperti itu. ya, kemudian apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan strategi tersebut, Pak? Rencana tersebut. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan ya, sebelum melaksanakan itu ya, saya tentu saja menyampaikan rencana tersebut ya, mengkomunikasinya lebih awal Mengkomunikasikan ya. kepala Ya, sekolah ke dulu kepala ya, Pak. sekolah dan dewan guru bahwa bagaimana sih agar sekolah kita itu anak-anaknya disiplin, kira-kira seperti itu ya. Karena saya lihat selama ini ya anak-anak di sekolah kita itu kurang terlalu disiplin lah. Oleh sebab itu saya harus komunikasikan dulu dengan kepala sekolah, dengan dewan guru ya. Bagaimana solusi yang akan kita lakukan ya, bagaimana strategi yang akan kita lakukan lah ya, agar anak-anak kedepannya itu lebih tertib, lebih mengikuti aturan-aturan sekolah ya, sehingga sekolah dapat berjalan dengan efektif, anak juga dapat dia memiliki sikap-sikap yang positif di sekolah, kira-kira seperti itulah. Baik, Pak. Dari rencana, dari strategi yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira tingkat keberhasilannya itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bapak letaknya di mana, Pak? Tingkat keberhasilannya. Dengan Saya kalau berkomunikasi. beri skala penilaiannya mungkin itu di angka 9, Bu ya. Wah, mantap ini. Karena Mantap, berarti 90% berhasil, Pak ya. ya, yang namanya kalau kita benar-benar menerapkannya kan itu dapat berjalan dengan baik. Kecuali kalau kita ya tidak melaksanakan dengan efektif, kira-kira seperti itu ya. Iya. Apalagi kalau aturan itu kadang-kadang kadang dilaksanakan, kadang lupa, itu sangat bisa mengurangi nilai itu ya. Tapi saya yakin kalau suatu rencana ya dilakukan dengan baik, apalagi itu berkaitan dengan disiplin anak, kita sudah menggodok suatu aturan di sekolah ya, lalu kita tegakkan dengan baik dengan pendekatan-pendekatan yang positif kepada anak, saya yakin itu akan berhasil. Baik, Pak ya. Dari tingkat keberhasilan yang luar biasa tadi itu, pasti Bapak punya komitmen ya, komitmen yang dibuat untuk rencana aksinya, Pak. Gimana itu komitmennya kira-kira, Pak? Apakah harus begini gitu? Komitmennya itu gimana kira-kira? Ya, saya kira kalau terkait di rencana aksinya, yang pertama kita harus benar-benar dulu membuat suatu aturan terkait dengan tata tertib sekolah ya. Tata tertib yang dimaksud adalah ditujukan kepada peserta didik ya. Jadi kira-kira itu. Aturan itu kan bukan hanya sekedar suatu kata-kata saja. Jadi aturan itu harus ada ya semacam dibukukan lah sebagai ada dasar hukumnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau sudah dibuat aturan ya, apalagi saya sebagai kesiswaan ya, saya komitmen ya untuk menerapkan aturan-aturan itu, dan juga saya akan meminta kepada semua dewan guru lah ya, bersama-sama lah ya, untuk ayo tegakkan aturan ya, aturan disiplin supaya anak-anak kita disiplin, kira-kira seperti itu ya. Karena ini adalah demi kebaikan sekolah ya, demi kemajuan sekolah juga, dan demi kebaikan untuk anak didik kita agar mereka lebih memiliki nilai-nilai yang positif nantinya, kira-kira seperti itu.
Iya, berarti yang mendorong Bapak itu menjaga komitmen itu adanya Dewan Guru, Pak ya? Itu orang Iya, apa dan siapanya itu yang mendorong Bapak menjaga komitmen adalah Dewan Guru dan tidak lupa kepada peserta didik itu, Pak ya? iya. Jadi ya Bu, karena komitmen itu kan misalnya siapa yang melakukan komitmen, saya kira melakukan komitmen ya dewan guru lah, guru-guru ya harus berkomitmen untuk menegakkan suatu aturan. Kemudian juga ya peserta didik juga harus komitmen juga bahwa mereka harus mengikuti aturan yang ada pada sekolah agar terciptalah suatu kondisi sekolah yang disiplin, siswa-siswi yang disiplin, kira-kira seperti itu. Jadi komitmen itu dijaga bersama kira-kira untuk mencapai suatu tujuan. Baik Pak, dari kegiatan coaching kita hari ini, bagaimana tindak lanjut Bapak setelah kegiatan coaching ini? Bagaimana tindak lanjutnya? Yang sangat luar biasa. Tindak lanjut, iya. Terima kasih Bu ya. Jadi tindak lanjut yang perlu saya lakukan ya. Jadi saya akan memastikan agar ya aturan ya terkait dengan peraturan disiplin di sekolah supaya anak itu disiplin ya benar-benar ditegakkan ya ke depannya. Jadi aturan itu benar-benar dilaksanakan, dewan guru benar-benar melakukannya, sekolah benar-benar untuk mengimplementasikan atau menerapkan peraturan-peraturan sekolah yang baik itu ya demi membentuk sikap anak-anak yang positif kira-kira seperti itu. Karena pada dasarnya itu kan bagian dari kebaikan untuk sekolah, kebaikan untuk siswa dan juga kebaikan untuk dewan guru. Ya, kalau anak-anak disiplin itu kan pada dasarnya adalah dari gurunya gitu. Juga indah ya. Jadi gurunya pun nyaman ya. Kalau anak-anak yang disiplin itu guru terasa nyaman, tenang ya. Anak-anak terasa nyaman juga kan. Iya. Bayangkan kalau anak-anak tidak disiplin kan, guru masuk kelas, ada yang baru datang gitu kan gitu. Ketika upacara ada anak-anak yang tidak berpakaian rapi misalnya kan, itu kan bagian dari tidak disiplin ya. Jadi disiplin itu yang positif itu adalah perlu menurut saya ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sahrel. Jadi kegiatan coaching hari ini sangat luar biasa dan Bapak juga telah menyampaikan tindak lanjut yang harus dilakukan. Dan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa hasil dari strategi-strategi yang dibuat itu Bapak membuat berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru ya untuk membuat suatu peraturan terutama kepada peserta didiknya agar tetap berdisiplin. Dan juga tadi saya mendengar ada rencana Bapak ke depannya peraturan itu ingin dibukukan gitu Pak ya? Ya, Mantap. iya Bu, karena kalau peraturan kalau suatu peraturan di sekolah itu biasa kan pada dasarnya memang harus dibukukan. Biasanya kan kita itu membuat suatu peraturan itu terkait dengan sekolah itu biasanya kepala sekolah, dewan guru dan orang tua, komite itu harus melalui rapat dulu. Lalu nanti disepakatlah peraturan-peraturan terkait dengan disiplin anak. Lalu peraturan-peraturan itu biasanya kita tuangkan dalam sebuah buku. Nah, lalu kalau bisa nanti peraturan itu kita cetak, lalu kita bagikan ke anak-anak supaya mereka lebih memahami. Supaya orang tua juga lebih paham dan membaca peraturan itu. Oh ini loh peraturan di sekolah. Supaya anak-anaknya bisa dikasih tahu lah. Bahwa kayak gini peraturan di sekolah, jangan dilanggar ya gitu kan. Nah, jadi itu. Baik Pak ya, jadi itu tindak lanjutnya sudah sangat jelas sekali apa yang akan dilakukan. Semoga nanti anak-anak Bapak dengan skala 9 tadi itu bisa tetap berlanjut gitu Pak ya. Baik ya, Pak Sahrel, baik demikian saya rasa
coaching kita hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Pak Sahril bisa tercapai, ya, dan rencana aksinya bisa dilaksanakan ke depannya. Terima kasih atas waktunya Pak Sahril. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.